Informasi lainnya saudara, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto membenarkan temuan 7 peledak yang dibawa terduga pelaku. Dari 7 peledak itu, 4 diantaranya meledak di 2 lokasi. 7 peledak ditemukan tim Densus 88 di area lingkungan sekolah yang juga menjadi TKP ledakan. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menyebut, dari 7 peledak, 4 diantaranya telah meledak, sementara 3 lainnya belum diledakkan. Ia juga menambahkan, temuan 7 peledak dan barang lain yang ditemukan dalam penggeledahan masih berkaitan dengan aksi ledakan Jumat lalu. Densus karena memang berkaitan dengan ledakan, makanya nanti Densus dan pihak Jibom Gegana akan menjelaskan secara detail. Artinya dari 7 bahan peledak tadi yang sudah meledak adalah 4, tersisa 3 yang belum. Ini secara detail, secara komprehensif nanti akan dijelaskan dari pihak Gegana dan pihak Densus dan Puslapfor ya, karena itu hasil olah TKP. Termasuk kemarin teman-teman ada yang menanyakan apa saja sih barang temuan pada saat dilakukan penggeledahan. Artinya itu nanti secara lengkap akan disampaikan dari Puslapfor, tapi yang pasti ada kaitan persesuaian dengan barang-barang yang di TKP. Untuk mengetahui perkembangan kasus ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Renata Panggalo, dan juru kamera Bimo Wicaksana di Polda Metro Jaya, serta Abel Insani dan juru kamera Jenivan Prapta di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Kita ke Polda Metro Jaya terlebih dahulu. Selamat siang Renata, bagaimana perkembangan penyidikan kasus ledakan di SMAN 72 Jakarta? Ya, Imron, itu yang kami nantikan juga bersama dengan wartawan lain di Polda Metro Jaya. Rencananya hari ini Polda Metro Jaya akan merilis langsung kasus ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta Utara, dan ini kan akan langsung dirilis oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri. Rencananya ini juga akan dihadiri oleh beberapa pihak lain dari kepolisian, yakni Puslapor Polri, kemudian Jibom Gegana, Pusdokes Polri, dan juga Densus 88. Dari informasi yang didapatkan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, bahwa memang polisi ini masih terus melakukan penyelidikan, namun memang belum ditemukan keterkaitan antara terduga pelaku ledakan SMA Negeri 72 dengan organisasi teror manapun. Ini yang masih dilakukan pendalaman oleh polisi, dan rencananya nanti akan dirilis juga sebentar sore. Rilisnya juga akan dilakukan langsung oleh Densus 88. Dan informasi terbaru memang sampai saat ini juga terduga pelaku sudah sadarkan diri, dan untuk memudahkan proses penyelidikan, terduga pelaku atau anak yang berhadapan dengan hukum ini sudah dipindahkan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Informasi lainnya juga, Imron dan juga saudara, memang Polda Metro Jaya juga telah melakukan penggeledahan di rumah terduga pelaku di Jakarta Utara dan menemukan sejumlah barang bukti, diantaranya dokumen dan juga buku. Ini yang juga disita oleh polisi, dan setelahnya akan dilakukan pendalaman untuk melihat keterkaitannya dengan kasus ledakan yang terjadi pada hari Jumat lalu. Kemudian juga Imron dari Densus 88 ini juga punya informasi terbaru terkait dengan adanya total 7 peledak yang ditemukan di TKP. 4 diantaranya berhasil diledakkan, sementara 3 diantaranya ini memang belum. Kemudian bahan peledak ini sudah diamankan, namun belum dapat dipastikan jenis peledaknya ini apa. Tapi yang pasti ini dirakit sendiri oleh terduga pelaku, dan juga dari penyelidikan juga polisi ini mendapati adanya riwayat penelusuran yang dilakukan oleh terduga pelaku di dalam dark web. Dan sampai saat ini kami masih menunggu bagaimana kepastian dari rilis pada hari ini, yang informasinya akan dilakukan pada sore nanti. Imron. Penyelidikan masih dilakukan polisi untuk mengungkap kasus ledakan di SMAN 72 Jakarta. Sementara itu pendalaman juga tengah dilakukan terhadap barang-barang yang disita dari penggeledahan di rumah terduga pelaku. Dari Renata Panggalo di Polda Metro Jaya, kita bergeser ke Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Selamat siang Abel. Berapa orang yang masih dirawat akibat ledakan di SMAN 72 Jakarta, dan bagaimana kondisi mereka? Ya, Imron dan juga saudara, hingga saat ini memang masih ada pasien atau korban ledakan yang dirawat di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Dan menurut data yang kami himpun melalui posko pelayanan yang didirikan oleh polisi di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih Jakarta, hingga saat ini memang masih ada 14
pasien atau 14 korban ledakan yang masih dilakukan rawat inap hingga saat ini di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Kemudian dari hari Jumat hingga saat ini atau dari hari Jumat minggu lalu hingga hari ini sudah ada 50 pasien atau 50 korban yang dipulangkan. Jadi memang total untuk korban ledakan di SMA 72 Jakarta yang terjadi pada Jumat minggu lalu, ini totalnya ada 65 pasien atau 65 korban yang dirawat di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih Jakarta. Memang kalau kita melihat dari 15 pasien atau 15 korban yang hingga saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih Jakarta, dari 15 ini memang 7 dinyatakan harus dilakukan perawatan yang lebih intensif atau dilakukan tindakan yang lebih serius, yakni berupa operasi. 7 ini memang dinyatakan mengalami luka bakar yang cukup serius. Memang dari 15 yang masih dirawat, ini rata-rata atau sebagian besar ini mengalami luka bakar. Tetapi 7 yang dinyatakan luka bakar serius, ini harus dilakukan tindakan yang lebih intensif, yakni berupa operasi atau operasi kepada 7 korban yang mengalami luka bakar yang serius akibat ledakan yang terjadi pada Jumat lalu di SMA Negeri 72 Jakarta. Imron dan juga saudara, hingga saat ini kami masih terus memantau bagaimana kondisi dan juga bagaimana update dari korban ledakan yang menimpa lebih dari 60 korban yang terjadi pada Jumat lalu. Memang tidak hanya di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih saja, Imron dan juga saudara, tapi juga ada di Rumah Sakit Yarsi. Artinya ini memang dibagi dua begitu ya, ada perawatan yang dilakukan di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, kemudian ada yang dirawat di Rumah Sakit Yarsi. Kalau kita melihat juga untuk pejabat publik ini juga terus-menerus begitu ya, secara berkala ini melihat keadaan atau menjenguk pasien atau menjenguk korban ledakan yang berada di SMA 72. Mereka terus melakukan kunjungan di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, mulai dari kemarin terakhir ada Kapolri, kemudian ada Menteri Sosial yang juga melihat bagaimana kondisinya. Kemudian dari Gubernur DKI Jakarta juga sudah melihat di hari pertama atau di hari Jumatnya, ini juga sudah melihat bagaimana kondisi dari pasien atau korban ledakan yang kemudian menyatakan bahwa seluruh biaya untuk pengobatan pasien atau korban ledakan ini ditanggung oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nanti kami update lagi bagaimana kondisi dan juga situasinya di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih Jakarta. Kembali ke Anda, Imron. 7 orang harus menjalani operasi karena mengalami luka bakar yang cukup serius, sementara hingga saat ini ada 14 korban atau siswa dari SMA 72 Jakarta yang dirawat di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih Jakarta. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Abel Insani dan juru kamera Bimo Wicaksana, serta sebelumnya ada Renata Panggalo dan juru kamera Jenifan Prapta dari Polda Metro Jaya. Terima kasih rekan-rekan.